Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas prinsip turunan, yaitu seputar aturan pembagian. Nah, minggu lalu kita sudah membahas prinsip turunan dari aturan penjumlahan, pengurangan, serta aturan perkalian. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang aturan pembagian. Nah, kalau misalnya ada dua fungsi, kemudian bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti bentuk rasional, ya, fx sama dengan u per v, ya, ini bentuk rasional ya, bentuk pembagian, maka, ya, f aksen, jadi kalau misalnya ada dua fungsi yang dibagi, fungsi aljabar, baik itu fungsi aljabar atau fungsi trigonometri atau fungsi apa saja, ketika dibagi maka untuk mencari f turunannya itu sama dengan, atau f aksen, ini f aksen itu menandakan turunan pertama ya. Nah, itu rumusnya atau formula yang dapat kita gunakan yaitu u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, jadi beda dengan aturan perkalian ya. Kalau aturan perkalian, ya, kalau ketika fungsinya itu dikali, maka f aksennya atau f turunan pertama itu u aksen v ditambah dengan u v aksen. Nah, kalau di pembagian itu kita gunakan rumus ini ya, dimana u dan v-nya ini adalah fungsi trigonometri ya, atau fungsi aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut ya. Ya, kita perhatikan ya. Ya, tentukan, kita jawab, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Ya, di sini ada a fx sama dengan tangen x. Ya, kita jawab. Jadi kita jawab yang a. Ya, fx itu sama dengan tangen x. Nah, f aksennya ya, f aksennya ya berapa? Ya, jadi kita tulis dulu turunannya. F aksen itu sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, ini adalah rumus ya, rumus dari pembagian. Ya, rumus dari pembagian turunan, yaitu aturan pembagian. Nah, di sini kok fx-nya kan tangen x, bukan pembagian. Ya, jadi tangen x ini itu kan bisa kita tulis sama dengan sin x per cos x. Seperti itu kan, tangen x ini kan sama dengan sin x per cos x. Jadi ini kan bentuk pembagian. Maka kalau sudah mendapatkan bentuk seperti ini, fungsi trigon seperti ini dalam bentuk ini, maka kita menggunakannya itu formula ini, pembagian, karena ini dalam bentuk rasional ya, dalam bentuk pembagian. Sehingga langsung saja kita jawab. Ya, kita jawab, maka sin x, jadi ini kan bisa kita tulis fx itu sama dengan sin x per cos x.
Nah, ini bisa kita misalkan ya. Kita misalkan ini U dan kita misalkan ini V. Jadi kita misalkan U-nya itu adalah sin X, V-nya itu adalah cos X. Ya, jadi kita misalkan U itu adalah sin X, V itu adalah cos X. Dan kita turunkan ya. Kita turunkan. Setelah kita misalkan, langkah selanjutnya kita turunkan. U-nya kita turunkan, U aksen. V-nya kita turunkan. Jadi ini bisa kita turunkan. U aksennya itu sama dengan turunan dari sin X, yaitu cos X. Kemudian turunan dari V sama dengan cos X itu adalah V aksen. V aksen yaitu negatif atau min sin X. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kita turunkan. Setelah kita misalkan U dan V-nya, maka masing-masing dari U dan V ini kita turunkan. Jadi sin turunannya cos turunannya min sin X. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, maka kita masukkan rumus ini ya. Kita masukkan rumus ini. U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita langsung saja mungkin U aksen V berarti cos X dikali dengan cos X kemudian dikurang U dikali V aksen ya, sin X dikali dengan min sin X, ini min ya, diper V kuadrat ya, rumusnya ini ya, U aksen V dikurang UV aksen, ini dikali ya, U aksen dikali V, U dikali V aksen per V kuadrat. Ya, jadi seperti ini. U aksen dikali dengan V berarti cos X dikali dengan cos X, kemudian U dikali dengan V aksen ya, dikurang U dikali dengan V aksen, sin X dikali dengan negatif sin X per V kuadrat. V-nya ini ya, berarti cos X kuadrat. Nah, ini sama dengan ya. Maka sama dengan ini bisa kita kalikan, cos X dikali cos X itu sama dengan cos kuadrat X. Nah, ini negatif sin X dikali, nah ini dalam kurung berarti tandanya dikali ya, min sin X dikali dengan min sin X itu plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, ini cos X dikuadratkan berarti cos kuadrat X. Sehingga cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ini adalah rumus perbandingan trigon. Ya, silakan buka kembali, ingat kembali di kelas 11 matematika peminatan rumus perbandingan trigon. Ya, itu cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Ya, itu sama dengan 1. Itu rumus perbandingan ya. Ya, jadi kalian bisa ketahui rumus-rumus yang ada, rumus-rumus identitas dari trigon. Ya, ada rumus perbandingan, ada rumus sudut rangkap, ada rumus selisih dan jumlah, sinus dan kosinus, yaitu perlu kalian buka kembali
dan kalian ketahui, karena untuk menyelesaikan fungsi trigon, baik itu di turunan, di integral, di limit, itu menggunakan rumus-rumus tersebut. Nah, di per, ya, jadi cos kuadrat X tambah sin kuadrat X berdasarkan rumus perbandingan trigonometri itu akan sama dengan 1, ya. Silakan dibuka kembali. Per cos kuadrat X. Nah, ini 1 per cos kuadrat X ini akan sama dengan 1. Kita lihat kembali. Kalau seperkos, nah, saya kasih tinta beda ya. Kalau seperkos itu kan sama dengan sekan, ya, seperkos. Kalau dia sepersin itu sama dengan kosekan X, ya, ini X. Sehingga 1 per cos kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Sehingga ini jawabannya. 1 per cos kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Seperti itu ya. Ini saya tulis agak ke atas sedikit supaya bisa mengerti. Jadi ini 1 per cos kuadrat X ini akan sama dengan sekan kuadrat X, ya. Jadi ini jawabannya, ya. Kita berpatokan pada rumus ini ya. 1 per cos ini sekan X, 1 per sin kosekan, ya. Nah, kalau 1 per cot, siapa masih ingat? Kalau 1 per cot itu sama dengan tangen, ya. Itu ya. Sehingga 1 per cos kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Jangan lupa kuadratnya. Kalau di sini 1 per cos itu sama dengan sekan. Ya, seperti itu ya. Ya, terjawab untuk yang A. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Yang B. Yang B, tentukan turunan pertama atau f-aksen sama dengan fx sama dengan cos x per 1 tambah cos x. Ya. Jadi kita jawab yang B. Yang B nomor yang B ya. Tentukan turunan fx sama dengan cos x per 1 tambah cos x. Ya, seperti itu ya soalnya. Cos x per 1 tambah cos x. Kita lihat kembali. Jangan sampai salah. Ya, ini cos x per 1 tambah cos x. Nah, caranya seperti yang A. Caranya seperti yang A. Kita tulis dulu rumus turunannya. Ya. F aksen itu turunan pertama. Rumusnya U aksen V dikurang U V aksen. Ya. U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, jadi itu rumusnya ya. Nah, caranya kita misalkan ini U dan misalkan ini V, karena ini bentuk pembagian ya. Pembagian. Jadi ini kan sama dengan U per V. Jadi kita misalkan saja. Jadi U-nya itu sama dengan cos X. Maka langsung saja kita turunkan ya. Kita turunkan U aksen berarti sama dengan
cos berarti min sin X. Kemudian V-nya itu kan 1 ditambah cos X. Cos X berarti V aksennya sama dengan V aksennya ini bisa kita turunkan satu persatu ya. 1 kita turunkan, kemudian cos kita turunkan. Ya, seperti prinsip yang pertama, aturan penjumlahan. Kita turunkan satu persatu ini. 1 turunannya apa? 0 ya. Ditambah cos X ini turunannya negatif sin X ya. Atau min sin X. Nah, ini kan bisa kita selesaikan. 0 dikurang negatif sin X itu kan sama dengan min sin X. Ya, seperti itu ya. Jadi V aksennya kita dapatkan untuk 1 ditambah cos X, V aksennya itu sama dengan negatif sin X. Sehingga kita masukkan rumusnya. F aksen atau F turunannya sama dengan, kita kalikan saja, U aksen dikali dengan V berarti ini. U aksen dikali dengan V berarti negatif sin X dikali dengan 1 tambah cos X dikurang U dikali V aksen berarti U cos X dikali dengan V aksen. V aksennya adalah negatif sin X berarti U aksennya itu negatif sin X dikali V 1 ditambah cos X ya dikurang, ini terlalu saya tulis ulang ya. Jadi F aksen itu sama dengan ya U aksen V berarti min sin X dikali V 1 ditambah cos X dikurang U-nya cos X dikali V aksen. V aksennya adalah negatif sin X. Ya, ini negatif ya. Negatif sin X. Ya, jadi seperti ini ya. Negatif sin X ini U aksen kali V dikurang U cos X dikali V aksen. V aksennya kan negatif sin X atau min sin X. Kemudian kita per V kuadrat. V-nya kan 1 tambah cos. Ya. 1 tambah cos X. Berarti kita kuadratkan. Nah, V-nya. Lihat. V-nya ini kan 1 tambah cos X. Ini. 1 ditambah cos X. Berarti 1 tambah cos X kuadrat. Nah, sehingga bisa kita tulis F aksen. Nah, ini kita kali masuk ya. Kita kali masuk. Negatif sin X kali 1 dengan negatif sin X kali cos X. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Negatif sin X kali 1 itu negatif sin X. Ya, kemudian dikali dengan negatif sin X dikali dengan cos X. Nah, kemudian min cos X dikali dengan min sin X itu plus cos X kali sin X. Ya, cos X kali sin X per 1
1 ditambah cos X kuadrat. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini cos X ya. Saya tulis rapi ya. Karena ini tidak mudah menulis di laptop tanpa alat. Ya, ini cos X. Ya, cos X. Nah, ini kan sama. Negatif sin X, cos X ditambah cos X sin X. Ini bisa saya tulis seperti ini. Ya. Min sin X itu bisa saya tulis. Ya. Bisa saya tulis sin X yang ini. Yang ini bisa saya tulis seperti ini dia. Min sin X kali cos X dikurang sin X dikali cos X. Ya, ini kan bisa saya tulis seperti ini ya, sehingga ini bisa hilang, ini sama dengan 0, jadi ini hilang ya. Min sin X tambah cos X kali sin X itu sama dengan ini ya, ini hilang. Sin X cos X dikurang sin X cos X kan 0. Nah, tersisa ini ya, min sin X. Ya, tersisa min sin X diper dengan 1 ditambah cos X pangkat 2. Ya, seperti itu. Sehingga F aksen X itu jawabannya adalah ini. Ya, ini hilang ya, ini hilang. Bukan hilang, habis. Kita kurangi. Jadi jawaban untuk B adalah ini ya. Min sin X per 1 tambah cos X pangkat 2. Seperti itu. Nah, untuk yang C sama. Yang C kita lihat kembali soalnya. Nah, yang C kita lihat kembali ini ya. Fx ya turunan dari Fx sama dengan cos X per sin X tambah cos X itu sama, kita misalkan ini sama dengan U per V. Sama cara pengerjaannya seperti A dan B. Nah, tulis C itu Fx itu sama dengan cos X per sin X ditambah cos X ya. Nah, ini bisa kita misalkan U dengan V. Ya, ini kan bentuk rasional ya, bentuk pembagian. U per V. Maka kita tulis di sini U-nya itu sama dengan cos X. Ini berarti kita turunkan U aksen itu sama dengan min sin X ya. Kemudian V-nya itu kan sama dengan sin X ditambah cos X. Nah, maka kita turunkan V aksennya ya, V aksennya ya, ini V aksen ya, sama dengan ini kita turunkan satu persatu. Turunannya sin berarti cos ya, cos X ditambah
turunan dari cos X berarti dia negatif sin X. Ya, kalau kita tulis V aksen itu sama dengan cos X. Nah, ini dikali masuk negatif sin X. Ya, jadi V aksennya ini ya, cos X dikurang sin X. Nah, setelah itu, setelah kita tentukan turunan dari masing-masing U dan V, maka kita masukkan pada rumus ini ya. Tidak perlu lagi saya catat rumusnya, rumus turunan dari pembagian U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, maka kita masukkan saja. Berarti F aksen itu sama dengan U aksen dikali V, berarti kita tulis min sin X ya dikali dengan sin X ditambah cos X ya dikurang U V aksen cos X dikali dengan cos X kali sin X ya. Jadi kita kurangkan ya, kalau papannya tidak cukup saya sambung di bawah ya. Cos X dikali dengan cos X dikurang sin X. Nah, ini ya. Diper dengan V kuadrat. V-nya kan ini. Sin X tambah cos X kuadrat. Berarti ini sin X ditambah cos X pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini kita kali masuk ya. Ini kita kali masuk. Min sin X dikali dengan sin X itu akan sama dengan, berarti F aksen ini sama dengan, ya kita kalikan ini, min sin X kali sin X berarti min sin kuadrat X. Kemudian kita kalikan masuk lagi min sin X dikali dengan cos X, maka itu min sin X kali cos X ya. Kemudian dikurang cos X dikali cos X itu sama dengan negatif cos kuadrat. Ini cos kuadrat ya, cos kuadrat ya. Cos kuadrat X. Kemudian kita lihat kembali apalagi yang dikali, negatif cos X dikalikan dengan min sin X. Lihat kursor ini, negatif cos X dikalikan dengan sin X, berarti ini jadi positif ya. Berarti dia jadi positif sin X dikali dengan cos X per kita tulis sin X ya. Kita tulis ini sin X tambah cos X pangkat 2. Sin X ditambah cos X pangkat 2. Nah, setelah seperti ini, mana yang sama? Ya, yang sama adalah yang ibu lingkari merah. Ini kasusnya sama ya.
Jadi min sin X ditambah dengan sin X cos X, min sin X cos X tambah dengan sin X cos X itu habis. Ya, hilang. Tersisalah ini, ya. Tersisalah ini. Min sin kuadrat X dengan min cos kuadrat X. Jadi bisa saya tulis F aksen X itu sama dengan min sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X per sin X ditambah cos X kuadrat. Nah, ini bisa saya tulis seperti ini ya. Min sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X. Ini bisa saya tulis seperti ini ya. Bisa tulis seperti ini. Jadi min sin kuadrat X, tanda bilangan minusnya atau negatifnya saya tulis di luar kurung. Jadi min sin kuadrat X ini sama dengan min sin kuadrat X. Min dikali positif cos kuadrat X ini sama dengan min cos kuadrat X. Jadi kan min dikali plus kan min ya. Jadi bisa saya tulis seperti ini. Min dalam kurung sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nah, yang sin X tambah cos X kuadrat ini dipangkatkan 2 ini kita uraikan. Ya, kita uraikan. Mungkin di sini atau ya, masih bisa kelihatan ya. Nah, ini bisa saya tulis sin kuadrat X ya ditambah 2 dikali sin X cos X ditambah cos kuadrat X. Nah, ini kalau saya uraikan sin X tambah cos X kuadrat, saya uraikan sin X kuadrat itu sin kuadrat X. Kemudian 2 dikali sin X kali cos X sama dengan 2 sin X kali cos X. Ini pakai prinsip rumus A tambah B ya. Prinsip kuadrat ya. Nah, jadi ini kan A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah dengan B kuadrat. Jadi ini seperti ini. Ini A, ini B. A kuadrat ya. B kuadrat 2 kali A kali B berarti 2 kali sin X kali cos X ditambah cos kuadrat X. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita selesaikan ya. Kita selesaikan ini min sin kuadrat X, ini kuadrat ya. Ini kuadrat sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini kan sama dengan 1 ya. Nah, ini rumus perbandingan seperti tadi. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X atau cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, itu rumus perbandingan trigon. Makanya harus diketahui itu. Harus dihafalkan juga. Nah, jadi di sini bisa saya sambung F aksen X itu sama dengan negatif 1 ya. Satunya dari mana? Satunya dari sini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ini min. Ya, kita tulis min 1. Per ini sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu juga sama dengan 1. Ya, ini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nah, jadi bisa saya tulis. Nah, ini pernya panjang ya. Pernya panjang. Jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ya ditambah 2 sin X kali cos X. Ya, jadi
f aksen X itu sama dengan negatif 1 per sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1 ditambah. Nah, ini 2 sin X cos X itu nilainya akan sama dengan sin 2X. Ini dari mana? Ini dari mana? Ini dari rumus sudut rangkap. Silakan kalian buka. Ini rumus sudut rangkap ya. Sin 2X itu kan sama dengan 2 sin X cos X. Ya, sehingga bisa kita tulis 2 sin X kali cos X itu sama dengan ya sin 2X. Seperti ini ya. Jadi jawabannya seperti ini ya. Negatif 1 per 1 tambah sin 2X. Jadi jawabannya C adalah ini. Ya, oke. Silakan ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.